Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan guru. Kita berjumpa kembali. Apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Video kita kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat soal pilihan ganda ya, seperti ini. Misalkan kita jawab sembarangan supaya cepat ya. Misalnya ini A, ini C, B, D. Nah, ini saya buat contohnya ada 10 ya. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, jadi jumlah benar cuma 4, salah 6, dan perolehan nilai 40 ya. Terangan tidak lulus. Maaf, Anda belum berhasil, silakan temui guru yang bersangkutan. Nah, seandainya ini banyak yang betul Bapak Ibu ya, misalkan kita buat yang betulnya banyak, misalkan nah ini Bapak Ibu ya, jumlah benar 8, jumlah salah 2, perolehan 80, keterangan lulus, selamat Anda berhasil. Nah, bagaimana cara membuat soal yang seperti ini Bapak Ibu dengan KZN Excel? Untuk itu, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel KZN Excel dan menyukai dari video-videonya, tentunya video-video yang bermanfaat, silakan di subscribe, kemudian like, dan jangan lupa dibagikan agar lebih bermanfaat ya ke teman-teman kita yang lain. Dan bagi Bapak Ibu yang selalu setia pada channel KZN Excel, saya ucapkan terima kasih. Semoga Bapak Ibu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezeki, amin amin ya robbal alamin. Ikuti terus KZN Excel. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mulai. Dan saya sudah mempersiapkan sebuah file soal ya, yang mana ini saya buat seperti ini. Nah, ini sudah saya buat seperti ini ya. Ini ada jumlah soal, KKM, dan ini bobot soal, jumlah benar, jumlah salah, perolehan, dan ini keterangan ya. Oke Bapak Ibu, ini adalah sheet soal, dan saya sudah memiliki sheet ini, sheet 2 ya, sheet 2. Itu saya beri nama K atau kunci jawabannya Bapak Ibu ya. Dan di sini ada nomor K jawaban siswa. Nanti jawaban siswa akan masuk ke kolom yang ini Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan membuat rumusnya. Silakan Bapak Ibu ya, kita zoom ya biar jelas. Nah, kita buat sama dengan ya, ini sama dengan, kita menggunakan rumus if ya. Nah, ini rumus if Bapak Ibu, ini ya. Dan rumus if ini kemudian kita menuju ke soal yang tadi. Nah, ini soal. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Kita klik di sini tempat siswa akan menjawab nanti. Ya, kita klik di sini, kemudian sama dengan ya, ini rumusnya sama dengan, kita kembali ke K, sama dengan K. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya apabila jawaban siswa tadi sama jawabannya dengan K, dengan kunci jawaban, maka hasilnya kita beri koma atau titik koma Bapak Ibu ya. Untuk melihat pemberian koma atau titik koma, Bapak Ibu bisa melihat di sini ya. Kalau di sini seandainya koma, maka di sini koma. Kalau seandainya di sini titik koma, maka di sini kita buat titik koma Bapak Ibu ya. Kemudian kita buat koma ya. Setelah itu kita beri nilai 1. Nah, maksudnya apabila soal jawaban siswa sama dengan kunci jawaban, maka nilainya 1. Dan jika tidak sama, kita beri koma lagi, maka nilainya 0 Bapak Ibu. Kemudian enter. Nah, enter Bapak Ibu ya. Maka hasilnya 0, berarti jawabannya tidak sama. Kenapa tidak sama? Karena ini masih kosong. Kalau seandainya kita buat sama, misalkan ini D ya, jawabannya D, kunci jawabannya D. Nah, maka di sini akan nilainya 1 ya.
Dan begitu juga untuk langkah yang kedua sampai 10 dan sampai 50 jika soal Bapak Ibu itu 50 soal. Kita bisa juga menariknya Bapak Ibu ya. Nah, kita tarik ya. Cara menariknya kita letakkan kursor ini di sini sampai muncul tanda tambah hitam kecil ini. Tekan atau klik, tarik ke bawah sampai soal nomor 10, kemudian lepas. Maka di sini hasilnya 0 ya. Kenapa 0 Bapak Ibu ya? Karena tempatnya berbeda-beda. Di sini kita bisa melihatnya Bapak Ibu ya, di sini. Ini adalah ini I18 ya. I18 itu Bapak Ibu ya, I18 itu adalah ini ya. Ini I18. Nah, ini I18 ya kan? Ini I18 ini. Dan kalau yang ini berarti ini adalah I22. Yang ini I26. Yang keempat I30 ya. Nah, ingat ya, ini 22, 26, 30. Maka di sini kita rubah Bapak Ibu ya. Ini I22 ya. Di sini yang I19 itu kita rubah I22, 22. Nah, kemudian 26. Kemudian 30 tadi ya. 30. Nah, kita cukup mengubah yang di sini Bapak Ibu ya. Kemudian yang selanjutnya nomor 5 sampai nomor 10. Nah, kita lihat. Ini kita klik, cara ceknya di sini Bapak Ibu ya. Kita klik ini, kita lihat di sini. Nomor 5 berarti I34 ya. Nomor 5 I34, nomor 6 I49, nomor 7 I53. Nah, kita ingat ya. Soal nomor 5 I34 yang terakhir 65. Enter. Nah, selesai Bapak Ibu ya. Jadi ini hasilnya masih 0 ya, karena di sini belum ada yang menjawab. Seandainya kalau sudah kita jawab dan benar, maka hasil di sini 1. Oke, setelah ini Bapak Ibu kita tambahkan caranya di bawah ini. Kita klik sama dengan ini untuk mencari jumlah berapa yang betul ya. Sama dengan, kemudian kita tambah itu sum, kemudian ini ya, enter. Nah, jumlahnya 1, berarti jumlah yang benar itu 1 Bapak Ibu. Oke, kita langsung aja jumlah soal 10, kita buat 10 Bapak Ibu. Kemudian KKM ya, misalkan kita buat KKM-nya 70. Kemudian untuk bobot soal, kalau jumlah soal 10 ini pilihan ganda, maka satu soal itu bobotnya 10 Bapak Ibu. Kalau seandainya 50 berarti bobotnya 2. Dan ini untuk jumlah benar tadi Bapak Ibu. Ya, jumlah benar tadi kita ketik saja sama dengan di sini, sama dengan, kemudian kita masuk ke K tadi, kita klik jumlah ini yang sudah kita jumlahkan, enter. Berarti jumlah benar itu 1. Kalau jumlah salah, ya jumlah salah, maka sama dengan jumlah salah itu jumlah soal dikurang ini jumlah benar, enter. Maka berarti salahnya 9 Bapak Ibu ya. Kemudian untuk perolehan, nah untuk perolehan kita ketik sama dengan di sini ya. Kita ketik sama dengan di sini, kemudian kita kalikan jumlah benar ini dikali. Cara mengalinya yaitu kita beri tanda bintang seperti ini, kemudian kali dengan bobot soal, enter. Maka perolehannya 10 ya, karena betulnya cuma 1 Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu ya, kita masuk ke keterangan. Nah, di keterangan ini kita akan membuat lulus tidak lulus dengan hasil yang diperoleh oleh siswa Bapak Ibu. Caranya ketik sama dengan ya rumusnya, kita menggunakan formula atau rumus if Bapak Ibu ya. Nah, kemudian setelah ini ya, kita klik perolehan kita buat sama dengan, kemudian lebih besar. Nah,
artinya apa Bapak Ibu? Artinya apabila perolehan ini sama atau lebih besar dengan KKM. Nah, KKM yang kita buat. Maka hasilnya kita buat koma ya. Karena ini koma Bapak Ibu ya, di sini koma, maka kita buat koma. Kita buat tuntas atau lulus atau tidak lulus ya. Nah, kalau nilainya lebih tinggi dari KKM artinya lulus ya atau tuntas ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita membuat tulisan atau berupa huruf ya, maka kita beri tanda petik ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa beri tanda petik. Kita ketik saja lulus. Nah, lulus, tanda petik lagi, kemudian koma. Dan seandainya nilai tersebut lebih rendah dari KKM, maka hasilnya kita beri tanda petik lagi, tidak lulus Bapak Ibu. Tidak lulus. Tanda petik lagi, kemudian enter. Nah, yes. Nah, berarti ini tidak lulus Bapak Ibu. Kenapa tidak lulus? Karena nilainya lebih rendah dari KKM. Oke, selanjutnya di sini untuk keterangan ini, keterangan peringatan, kita buat rumus yang sama lagi, yaitu rumus if lagi ya. Kita gunakan rumus if. Ini. Nah, jadi semuanya berkaitan Bapak Ibu. Apabila ini ya, keterangan ini sama dengan misalkan lulus, maka beri koma atau titik koma itu maka ya, maksudnya maka ya, maka kita akan menampilkan tulisan di sini Bapak Ibu. Kita beri tanda petik dulu, selamat Anda berhasil. Ini hanya contoh Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa membuat bacaan apa saja. Dan seandainya tulisannya tidak lulus, di sini tidak lulus, maka maaf, misalkan kita akan menampilkan tulisan maaf Anda belum berhasil. Silahkan temui guru yang bersangkutan. Tanda petik, kemudian enter Bapak Ibu. Nah, karena ini tidak lulus, maka akan keluar maaf Anda belum berhasil, silakan temui guru yang bersangkutan. Nah, seandainya di sini lulus, maka di sini akan keluar selamat Anda berhasil. Nah, kita coba Bapak Ibu ya. Kita coba. Oke, kita simpan dulu. Nah, kita coba Bapak Ibu, kita coba menjawab ini semua, kita jawab dengan banyak yang betul. Misalkan kita buat ini lulus ya. Misalkan di sini D, yang ini jawabannya C, ini A, ini B, kemudian C, di sini D, di sini A, di sini A, B, sini B. Nah, ini ya lulus Bapak Ibu ya, karena ini nilainya sama dengan KKM lulus. Ya, jumlah benar 7, jumlah salah 3 ya. Keterangan lulus, selamat Anda berhasil ya. Kalau seandainya kita buat semuanya, misalkan kita buat lebih tinggi ya, misalkan nah ini 80 Bapak Ibu ya, berarti ini lebih tinggi dari KKM ya, tetap lulus. Dan seandainya kita buat lebih rendah, misalkan lebih rendah nilainya, kita lihat apa yang terjadi. Nah, betul 60 ya, betul 6, nilai 60 dan keterangan tidak lulus. Dan ini
ya peringatannya. Maaf Anda belum berhasil, silakan temui guru yang bersangkutan. Oke Bapak Ibu, keren kan? Nah, seperti itulah cara membuat soal pilihan ganda yang langsung hasilnya tampil otomatis ya, tanpa makro Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa membuat ini mudah, sederhana ya, tapi keren ya kan? Dan di sini kunci jawaban. Oke Bapak Ibu, demikianlah yang dapat saya bagikan pada video kita kali ini. Bagi Bapak Ibu yang menyukai video KZN Excel, silahkan di subscribe, kemudian like, dan jangan lupa dibagikan agar lebih bermanfaat ke teman-teman kita yang lain. Sampai bertemu lagi, terima kasih. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.